Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Sejarah Indonesia. Pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat, bertepatan tanggal 18 Agustus 2020, hari Selasa, satu hari setelah HUT kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Seperti biasa, Bapak harap semuanya sehat. Dalam pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan video pembelajaran berbentuk PowerPoint. Langsung saja, Bapak masuk ya. Nah, kita lihat di sini. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara resmi bangsa kita dinyatakan merdeka, terbebas daripada penjajahan bangsa-bangsa asing, merdeka berdiri sendiri, kita punya kedaulatan. Tapi bukan di situ kemerdekaan yang sesungguhnya, karena setelah 17 Agustus itu masih ada ancaman-ancaman lain daripada bangsa Eropa, yakni Belanda dan juga Inggris, untuk menguasai kembali tanah Nusantara. Nah, ini siap ya, 45 sampai dengan 50 terus terjadi invasi atau agresi-agresi setelah kemerdekaan. Terus upaya mempertahankannya ada apa aja? Nah, next slide. Bisa dilihat di sini. Ada pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer 1 dan agresi militer 2 ya. Ini akan Bapak bahas dalam pertemuan kali ini. Masuk pertama adalah pertempuran Surabaya 25 Oktober 1945. Tentara Inggris dan juga Belanda, jadi mereka bersekutu ya untuk menyerang kembali tanah air kita atau Indonesia, karena kita sudah merdeka di sini. Mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. 27 Oktober sampai dengan 30 Oktober terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, puncaknya pertempuran tersebut adalah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Nah, tanggalnya. Ini tokohnya, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 45. Nah, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Nah, tokoh dari Indonesianya itu Bung Tomo ya. Peristiwa ini kita kenal sebagai Hari Pahlawan Nasional atau bertepatan dengan tanggal 10 November. Slide pertama yakni pertempuran Surabaya. Next slide. Sekarang ada pertempuran Medan Area, bisa kita lihat di sini ya, tanggal 9 Oktober 45, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Fred Kelly mendarat di Medan. Nah, tanggal 10 Desember 45, sekutu dan juga Nika, pasukan Belanda, melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan, dan pada bulan April 46 sekutu berhasil menduduki kota Medan, jadi Medan berhasil dikuasai. Bulan Agustus sampai dengan Oktober 46, nah, bangsa kita membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Nah, dari perlawanan ini, dibentuknya Komando Resimen ini memicu semangat orang-orang yang ada di Sumatera untuk melakukan penyerangan balik terhadap sekutu dan juga Belanda. Jadi memicu perlawanan hampir seluruh pulau Sumatera. Nah, bisa dilihat ya, poin 1, poin 2,
Poin 3. Pertempuran Medan Area. Next. Di sini ada pertempuran Bandung Lautan Api. Ya, jadi Bandung Lautan Api itu adalah pembakaran kota Bandung yang dilakukan oleh pribumi, bukan oleh penjajah, bukan oleh bangsa Belanda atau sekutu. Jadi dibakar oleh pribumi agar pribumi ini tidak rela Pulau Bandung dijadikan markas yang strategis. Nah, di sini ada penjelasannya. Bisa dibaca. Nah, jadi yang membakarnya itu adalah penduduk Bandung. Nah, karena mereka tidak ingin kota Bandung dijadikan markas strategi militer. Ya. Lantas, setelah kejadian itu, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang. Sehingga pertempuran sengit terjadi, di mana terdapat gudang amunisi besar tentara sekutu. Nah, dalam pertempuran ini ada dua tokoh dari kita, tokoh dari bangsa Indonesia. Ini berasal dari BRI Jawa Barat, ya, Barisan Rakyat Indonesia. Berhasil meledakkan gudang tersebut. Tokohnya itu ada Muhammad Toha dan juga Ramdan. Jadi dua tokoh ini berasal dari Barisan Rakyat Indonesia, berhasil meledakkan gudang. Jadi ini makanya disebut dengan Bandung Lautan Api. Ya. Dipahami dengan seksama. Next slide. Kita masuk ke agresi militer. Apa agresi militer? Agresi militer itu adalah penyerangan kembali, invasi, membawa pasukan ke tanah air kita, ke tanah Indonesia. Ada dua kali Belanda melakukan agresi. Yang pertama itu pada tahun 47, tanggal 21 Juli. Tujuannya itu untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan di Madura. Di Jawa vital karena letaknya strategis tengah-tengah daripada Indonesia, dan juga di Madura, ya, dijadikan pelabuhan Madura itu oleh bangsa Belanda. Pergerakannya, mereka bergerak dari Jakarta dan juga dari Bandung. Setelah Bandung dikuasai dan juga Jakarta dikuasai, nah, mereka beralih untuk menguasai seluruh Pulau Jawa dan juga Pulau Madura. Tujuan daripada agresi militer 1. Tanggal 4 Agustus 47, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata. Untuk mengawasi gencatan senjata ini, PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Nah, di sini bisa dibaca ya. Beranggotakan Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Jadi si KTN ini dibentuk oleh PBB, tidak memihak siapapun. Isinya itu anggotanya Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Tugas utama KTN bisa dilihat paling bawah adalah menguasai secara langsung penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata, ya, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi si KTN ini fungsinya untuk meredam Indonesia yang merasa sudah merdeka, ingin melawan, dan juga Belanda dan juga sekutu yang ingin menjajah kembali. Jadi agresi militer Belanda 1 itu berhasil diredam oleh KTN, Komisi 3 Negara. Ada agresi Belanda 2. Latar belakang terjadi agresi Belanda 2 disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Apa yang dimaksud dengan perundingan Renville? Jadi perundingan Renville itu perundingan yang dilakukan oleh dua belah pihak Belanda dan sekutu, dan juga pihak daripada Indonesia. Ya, dilakukannya di mana? Di kapal Amerika, yakni US Renville. Siapa saksinya? Nah, saksinya itu KTN itu. Komisi 3 Negara, Amerika Serikat, Belgia, dan juga Australia. Apa isi daripada perjanjian Renville? Perjanjian Renville ini sebenarnya merugikan bagi bangsa kita. Di dalamnya itu Indonesia hanya memiliki kekuasaan daripada Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Sisanya itu menjadi milik Belanda. Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku,
pilihan, semuanya menjadi milik punya daripada Belanda. Sekarang tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua terpusat ingin menguasai Yogyakarta. Kenapa harus Yogyakarta? Karena Yogyakarta pada saat agresi Belanda II ini 48 dijadikan sebagai ibu kota daripada Indonesia. Jadi Indonesia pada tahun 1948 ibu kotanya adalah Yogyakarta, bukan Jakarta. Pada tanggal 19 Desember 48 Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Mumbu serta menghancurkan konsentrasi TNI dalam agresi kedua. Jadi Belanda ini dianggap berhasil ketika melakukan agresi Belanda II. Bangsa Belanda berhasil menduduki daerah istimewa Yogyakarta dan mengangkat para pemimpin politik serta militer. Bisa dilihat poin-poin besarnya: Renville, agresi militer kedua sasarannya Jogja, dan pada akhirnya 19 Desember 1948 Belanda berhasil menguasai atau menduduki Yogyakarta. Next, ya, terima kasih. Sekian pertemuan keempat kita dalam mapel sejarah Indonesia. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.